Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Java, pasti sehat ya. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita masih membahas tank monster ini. Untuk video kemarin kita udah membahas soal spek akuarium, terus spek kabinet, dan spek lampu. Nah, sekarang waktunya kita akan bercocok tanam alias planting. Mau tahu keseruannya? Nah, makanya ikutin terus vlog kali ini. Oke, sebelum kita planting, kita mau ngisi filter ini dengan media filter. Nah, untuk di EHEM 2250 saya memakai 4 liter CHM Matrix. Kemarin saya sudah jelaskannya CHM Matrix seperti apa. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Jadi saya memakai 4 liter untuk di sini. Seperti ini, saya udah siapkan di 2 bag khusus untuk media filter. Untuk yang pertama, saya memasukkan biofoam hitam terlebih dahulu. Ini dimaksudkan untuk menyaring kotoran yang pertama kali masuk ke dalam filter. Habis itu, saya menggunakan Dacron yang warna hijau kayak gini. Nah, baru setelah itu saya memasukkan media filter CHM Matrix ini. Nah, kita masukkan lagi 1, dan terakhir Dacron. Nah, akhirnya selesai sudah. Kita memasukkan media filter di 2 filter ini, baik di EHEM 2250 sama EHEM 2217. Untuk di 2217 saya memakai 2 liter saja. Saya rasa udah sangat lebih dari cukup ya. Oh ya, sekedar info, kemarin saya membahas tentang CHM Purigen ya. Nah, ini berhubung ada sedikit kendala di pengiriman. Jadi CHM Purigennya belum sampai sini, dan artinya belum kepasang untuk hari ini. Nanti kita akan bahas dan pemasangan CHM Purigen di next video. Jadi Sobat Java nanti ikutin aja terus. Oke, setelah media filter, saya akan memberitahu apa aja tanaman yang akan kita planting sekarang. Ini yang pertama, saya memakai untuk aksen ya. Untuk aksen di sela-sela batu saya memakai namanya Sagittaria sabulata. Kalau di Maples Javascape namanya Sagittaria asolole. Nah, seperti ini. Ini tanaman low maintain. Jadi kalau misal Sobat Java pengen tanaman yang gampang, simple, terus nggak rewel, tanaman depan ya, untuk foreground ya. Ini juga bisa untuk midground juga kalau untuk tank-tank nano. Dia low CO, terus low light, terus dia nggak butuh perawatan ekstra. Ini salah satu rekomendasi dari saya, Sagittaria subulata. Terus di bagian kayu saya memakai Kadaka mini seperti ini. Kadaka mini seperti ini saya nanti memakainya di beberapa ranting kayu. Sama di beberapa selipan kayu juga saya pakai. Terus untuk di sela-sela batu juga saya beberapa memakai cryptocorin. Nah, jenis ini juga saya rekomendasikan untuk Sobat Java yang pengen bikin akuarium low maintenance. Dalam artian low CO, low light juga.
Ini juga gampang tumbuhnya, nggak rewel juga. Nggak harus di media soil, bisa di pasir malang, bisa di silika juga. Nah seperti ini nih. Untuk Cryptocorin Wenditi Brown, Wenditi Green ini ada beberapa varian. Ada Wenditi Brown, ada juga Wenditi Green. Nah Sobat Java tinggal pilih aja. Kalau Wenditi Brown dia warnanya agak sedikit kecoklatan. Ini ada beberapa contoh sih. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah oke. Ini yang brown ya. Kalau yang green tentu aja dia hijau dan jauh lebih kecil. Jadi yang brown itu size-nya kalau udah mature dia agak sedikit besar daripada yang green. Tapi dua-duanya tetap tanaman yang rekomend untuk low maintain. Terus saya memakai lagi beberapa buce palandra juga ya. Buce palandra jenis ini buce palandra jenis mini phantom. Ini juga tanaman low maintain juga, nggak perlu perawatan ekstra, nggak perlu nggak perlu pupuk dasar karena dia sistemnya tempel pakai lem. Ini juga diselip-selipin juga bisa. Salah satu tanaman kebanggaan dari Indonesia. Ini jenisnya saya memakai mini phantom. Jadi kalau teman-teman pengen bikin tank low, ini juga tanaman ini saya sangat rekomendasikan. Terus setelah buce palandra saya memakai, nah ini nggak bisa ketinggalan, anubias. Anubias ini juga tanaman yang low maintain juga, cuman sayangnya harganya bukan harga low. Dia harganya agak sedikit lumayan. Cuman untuk investasi bagus juga ini. Ini tanaman ini low maintain juga, dia nggak susah, cuman modelnya diikat ke batu kayak gini. Bisa diikat, bisa dilem, bisa diikat pakai benang, bisa diikat pakai batu nilon. Benang nilon. Bisa diikat pakai benang nilon. Selain itu saya memakai beberapa jenis fern tapi yang jenis-jenis mini ya. Ini ada jenis yang agak rare, Pteropus mini tropica, ini jenis yang pertama kali datang. Terus ini juga saya lupa, ini dikasih sahabat saya dari Hong Kong waktu itu, lupa saya namanya. Ini juga fern mini. Terus saya juga masih memakai fern juga. Ini ada Java Lily Fern. Ini kayaknya udah hampir jarang ya, hampir nggak ada orang yang jual ini. Cuman beberapa orang yang masih ngekip. Ini bentuknya kayak sendok gitu. Kalau di trading name-nya Microsorum Spoon namanya. Nanti bisa Sobat Java bisa cek di Google. Oke, mungkin cuman itu aja ya yang tanaman yang akan saya pakai untuk planting kali ini. Mungkin nanti setelahnya saya bisa menambahkan beberapa tanaman nanti sambil jalan aja, karena tidak mungkin sekarang langsung selesai. Kayaknya enggak. Kalau model saya biasanya nanti setelah selesai baru beberapa sambil jalan beberapa minggu, mungkin dirasa masih kurang, nanti bisa kita tambahkan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung planting. Oke, sekarang kita mau basahin media dulu sebelum kita planting. Ini gunanya biar nanti kalau misal kita nanam di sela-sela, pasirnya udah padat, jadi lebih enak. Oke, kita ini memasang
kadakam ini di beberapa spot ranting dengan menggunakan kabel T. Sobat Java bisa juga memakai nilon pancing ya, buat pancing itu bisa. Terus pakai benang jahit. Saya sih nggak begitu nyaranin pakai benang jahit karena nggak gitu kuat dia. Paling enak kalau tank-tank gede kayak gini pakai kabel T. Oke, seperti itu. Ini baru beberapa persen, masih kurang. Nanti diupdate lagi. Nah, setelah itu kita rapikan kabel T-nya biar nggak kelihatan apa ya, nek basa Jawane jerongot-jerongotnya. Nah, ini penting juga ya. Jadi Sobat Java kalau nali kadaka, jenis kadaka overn kayak gitu jangan lupa dirapihin dari mulai taliannya ya. Kalau mau pakai benang ya dipotong nanti. Kalau kabel T kayak gini harus dipotong di pangkal biar rapih. Alhamdulillah Sobat Java, akhirnya planting selesai. Nah, mari kita lihat. Ini ada beberapa yang tidak jadi saya tancap ya. Salah satunya Sagittaria sabulata karena menurut saya bingung naruhnya. Yang kedua, dia agak ngeganggu posisi cryptocorinya. Ini kalau ada yang bertanya kenapa tidak rimbun gitu. Memang konsep saya nggak begitu rimbun karena nantinya seperti di konsep awal bahwa ini tank perpaduan antara aquascape sama ikan. Jadi nanti banyak ikan-ikan besar di sini. Oke, kita cek ya. Untuk microshowroom Java Fern di sini, Pteropus mini klasik di sini, terus di beberapa batu ada buce. Nah, di beberapa batu ada buce. Terus di kayu-kayu ini saya selip-selipin kadakam ini. Ini saya coba tes di batu. Nantinya akan jadi seperti apa sambil jalan. Terus ini ada Anubias petit. Tadinya saya mau kasih Anubias nana tapi kayaknya kegedean ya. Jadi saya pakainya Anubias petit. Terus di situ ada buce juga. Ini juga, ini buce dikasih siapa ya, lupa saya. Ini kasih teman sini bagus banget. Jadi saya kasih di depan sebagai focal point. Apa namanya Yok ini? Namanya? Red Central. Red Central, buce SP Red Central. Nggak tahu ini originnya dari apa? Endemiknya dari Kalimantan sebelah mana saya kurang tahu. Nah, ini
saya kadaka ini saya taruh di beberapa spot supaya tekstur kayu santiginya nggak hilang, sayang banget. Ini juga paling di ujung. Nah, di sini ada Cryptocorin Wenditi Green, ada beberapa Wenditi Brown. Nah, ini ada bias petit yang seperti saya bilang. Ini kadaka. Jadi mayoritas saya pakai kadaka mini. Itu buce di beberapa spot batu. Kenapa saya nggak full buce? Karena saya mau tonjolin tekstur batunya. Ini juga sama, Wenditi Brown. Terus di sini juga sama, kurang lebih. Oke, kita lihat di bagian depan. Nah, ini dia. Seperti ini ya. Jadi minimalis memang konsep awal. Nantinya akan diisi discuss, altum, terus sama beberapa ikan manfish yang unik-unik lah. Koridoras, ini juga saya rencanakan masuk. Ini memang agak sepi, tapi nantinya akan rimbun. Jadi nanti sambil jalan ya, kalau misal Sobat Java pengen planting kayak gini, bisa langsung jadi. Tapi kalau saya step by step, jadi nanti kalau ada yang kurang baru saya tambahkan. Ini kalau dari jauh, dari depan seperti ini. Oke, kita masuk lagi. Ini setter kita nih, yoga. Nah, seperti ini. Oke Sobat Java, kita masuk ke step terakhir, yaitu pengisian air. So, stay tune ya.
Oke Sobat Java, alhamdulillah selesai sudah planting kita. Akhirnya seperti inilah planting kita. Nah, terima kasih Sobat Java sudah menonton video ini. Terus jangan lupa ketik subscribe, like, comment, and share biar kita juga semangat bikin video-video selanjutnya. Tapi belum selesai ya. Besok kita akan maintain. Jadi kita akan mengulas tentang maintenance tank ini dari awal sampai benar-benar tank ini mature, benar-benar sudah ekosistemnya jadi sampai ikan nanti masuk. Makanya stay tune terus di JavaScape Aquarium Channel. Oke, ciao.